Oke teman-teman, buat kalian yang mau melamar CPNS penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian ataupun mengambil formasi instansi Kementerian Hukum dan HAM, nah ini ada jawaban resmi terkait kendala kalian saat melamar instansi Kementerian Hukum dan HAM. Dan ini resmi dari website cpnskemenkumham.go.id. Pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Nah, terkait kendala kalian dalam proses pendaftaran formasi CPNS Kementerian Hukum dan HAM, ini di website resminya cpnskemenkumham.go.id telah mengeluarkan beberapa jawaban terkait dari kendala kalian. Dan kita lihat langsung apa saja jawaban dan juga terkait dari kendala saat kalian mendaftar CPNS Kementerian Hukum dan HAM. Dan ini ada dua kategori, yakni kategori administrasi dan juga non-administrasi. Kita mulai dari kategori administrasi terlebih dahulu. Pertama, informasi berkaitan dengan surat keterangan berbadan sehat. Jadi tahun ini memang ada surat tambahan ataupun dokumen tambahan, yakni surat keterangan berbadan sehat. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah, rumah sakit pemerintah, TNI atau Polri asli yang dibuat pada bulan Juli 2021. Kalau surat keterangan sehatnya itu bulan kemarin, bulan Juni atau bulan Mei atau berapa bulan yang lewat, itu nggak bisa. Jadi kalian harus buat baru dulu. Kemudian poin B adalah surat keterangan berbadan sehat boleh dari puskesmas. Jadi boleh dari puskesmas. Dengan ketentuan yang bertanda tangan di surat tersebut adalah dokter pemerintah yang mempunyai NIP NRP yang dibuat pada bulan Juli tahun 2021. Nah, untuk poin C adalah surat keterangan berbadan sehat boleh dibuat di luar domisili asal dokter yang memeriksa dan bertanda tangan di surat tersebut adalah dokter pemerintah, rumah sakit pemerintah, TNI Polri mempunyai NIP NRP yang dibuat pada bulan Juli 2021. Jadi maksudnya kalau kalian berada di Jakarta, tapi kalian KTP kalian di Provinsi Lampung. Jadi kalian bisa membuat surat keterangan berbadan sehat ini di wilayah DKI Jakarta atau tempat domisili kalian berada sekarang. Kemudian bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat, jabatan penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian, dalam surat keterangan tersebut wajib mencantumkan tinggi dan berat badan sesuai dengan hasil pengukuran pada saat pemeriksaan tersebut. Nah, jadi untuk ijazah SLTA atau kalian ingin melamar penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian ini wajib mencantumkan tinggi dan berat badan pada surat keterangan berbadan sehat tadi. Untuk yang lainnya seperti hasil dari golongan darah, misalnya tensi dan sebagainya itu nggak wajib. Selanjutnya kita scroll ke bawah, ini ada berkaitan dengan surat lamaran. Nah, untuk surat lamaran ini ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta, dapat diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan. Jadi bisa kalian ketik atau juga ditulis tangan. Bermaterai 10.000, jadi materai terbaru, ditandatangani dengan pena bertinta warna hitam. Nggak boleh tintanya atau pena itu berwarna biru atau merah. Nah, jika kalian belum memiliki format surat lamaran ini, bisa kalian unduh di cpnskemenkumham.go.id. Selanjutnya, format surat lamaran tidak boleh dirubah. Artinya, format harus sesuai dengan yang kalian download atau kalian unduh tadi. Mulai dari fontnya, terus dari warna hurufnya, dari misalnya ukuran kertasnya, itu nggak usah kalian rubah, cukup kalian isi saja. Selanjutnya, untuk poin berkas yang dilampirkan di surat lamaran disesuaikan dengan jumlah dokumen yang diunggah pada akun SSCISN bkn.go.id. Nah, untuk beberapa poin diantaranya ada 1, 2, 3 dan seterusnya ini kalian sesuaikan dengan persyaratan saat kalian mengunggah dokumen. Jadi saat unggah dokumen nanti itu ada beberapa persyaratan. Nah, silakan kalian isi. Untuk panduannya sudah aku buatkan juga di video YouTube aku berkaitan dengan surat lamaran dan pernyataan ini. Jadi silakan kalian tonton saja. Poin D, pengisian alamat pada surat lamaran diisi dengan alamat domisili pelamar. Ini maksudnya kalau misalnya kalian berdomisili sesuai dengan KTP maka diisi alamat KTP. Tetapi kalau misalnya kalian menggunakan surat domisili melamar CPNS yang tentunya kalian melamar di provinsi sebelah atau tidak sesuai dengan alamat KTP, kalian isi saja alamat sesuai dengan surat domisili atau tempat kalian tinggal sekarang. Selanjutnya kita lihat untuk surat pernyataan 13 poin ini. Nah, untuk surat pernyataan 13 poin ini ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta, dapat diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan, bermaterai 10.000, ditandatangani dengan pena berwarna tinta hitam. Format surat pernyataan ini juga bisa kalian download atau diunduh pada laman resmi cpnskemenkumham.go.id. Selanjutnya, format surat pernyataan tidak boleh dirubah. Sama saja untuk format surat pernyataan 13 poin ini sama dengan surat lamaran tadi. Jadi nggak usah kalian rubah untuk font dan juga formatnya seperti itu. Kalau misalnya 2 lembar itu saat kalian mengunduh, nggak apa-apa, silakan 2 lembar. Jadi nggak usah kalian kecilin atau kalian besarkan ukurannya.
Karena nanti saat kalian sudah dibesarkan itu nggak sesuai dengan format lagi, atau kalian kecilin ukuran hurufnya, fontnya, jadi nggak sesuai lagi dengan format aslinya. Yang ke C adalah pengisian alamat pada surat pernyataan diisi dengan alamat domisili pelamar. Jadi sesuai dengan yang aku katakan tadi, sesuai dengan surat domisili atau alamat domisili dari kalian. Kalau kalian menggunakan KTP, isi alamat KTP. Kalau kalian menggunakan surat domisili, silakan kalian isi dengan alamat surat domisili kalian. Selanjutnya ini KTP atau berkaitan dengan eKTP atau Suket telah melakukan perekaman data kependudukan. Pertama, scan asli atau warna, bukan fotokopi legalisir. Jadi KTP kalian itu nggak boleh kalian fotokopi saat scannya nanti. Jadi harus memang bentuk scanan asli. Kedua, apabila tidak memiliki eKTP dapat menggunakan surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan dikeluarkan oleh Disduk Capil atau bisa juga dari kecamatan. Kalau kalian belum memiliki eKTP bisa menggunakan surat keterangan ini. Yang C adalah apabila eKTP hilang wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan melampirkan surat keterangan bukti pembuatan eKTP. Nah, kalau KTP kalian hilang mungkin saat mau pendaftaran berapa hari ini, kalian bisa meminta surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan juga melampirkan surat keterangan bukti pembuatan eKTP. Yang D, pelamar jabatan penjaga tahanan dan jabatan pemeriksa keimigrasian dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat harus sesuai dengan domisili yang tercantum dalam eKTP. Nah, apabila pelamar yang provinsinya tidak sesuai dengan eKTP dan ingin mendaftar pada wilayah provinsi lain, atau jika tempat kalian tidak membuka lowongan, kalian ingin mendaftar ke provinsi sebelah, wajib membuat surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili pada wilayah provinsi tersebut. Nah, kalau kalian ingin mendaftar di provinsi lain, kalian wajib menggunakan surat keterangan domisili yang kalian buat di seputaran atau di wilayah tempat kalian ingin mendaftar tadi. Kemudian surat keterangan domisili ini digabungkan dengan file eKTP. Nah, untuk surat domisili ini kalau kalian ingin mengupload, nanti kalian upload dengan eKTP. Jadi disandingkan bersebelahan seperti contoh pada gambar ini. Nah, itu formatnya tetap JPG, bukan format PDF. Kemudian terkait dengan pas foto atau swafoto. Pertama, pas foto wajib berlatar belakang merah, berpakaian bebas rapi, maksimal ukuran file 200 KB. Nah, ini ada kemudahan untuk pas foto, jadi kalian berpakaian bebas yang pastinya sopan. Kalau bisa sih, kalau saran aku pakai baju kemeja lengan panjang warna putih aja. Dan untuk maksimal ukuran filenya itu 200 KB. Kemudian terkait dengan swafoto selfie digunakan pada saat pembuatan akun latar belakang bebas. Jadi bebas untuk latar belakangnya. Pakaian bebas rapi. Nah, pakaian bebas rapi ini dalam artian kalau pakai kemeja atau pakai baju kaos, itu baju kaosnya kalau bisa yang berkerah dan wajah terlihat jelas atau kalian seperti foto selfie. Selanjutnya adalah akte kelahiran atau surat tanda lahir. Nah, akte kelahiran ini atau surat keterangan lahir asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukan dikeluarkan dari bidan atau puskesmas. Yang kedua, apabila akte kelahiran hilang, wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan melampirkan surat keterangan pembuatan ulang dari Disduk Capil. Apabila pelamar nantinya dinyatakan sudah diterima sebagai CPNS, wajib menunjukkan akte kelahiran asli. Nah, jadi akte kelahiran ini bersifat wajib. Kalau kalian belum ada, kalian buat dulu. Karena saat kalian lulus nantinya atau keterima menjadi CPNS untuk formasi Kemenkumham ini, kalian juga nanti akan diminta untuk menunjukkan akte kelahiran asli ini. Kalau belum buat, silakan kalian buat dulu. Mumpung masih ada waktu atau pendaftaran ini masih lama untuk ditutupnya. Kemudian berkaitan dengan ijazah dan juga transkrip nilai. Untuk SLTA itu ijazahnya wajib asli dan tidak dilegalisir. Selanjutnya untuk kalian yang sudah memiliki ijazah, itu bisa kalian melampirkan transkrip nilai atau daftar nilai atau juga SKHUN asli. Nah, itu yang diupload pada menu unggahan. Kalau nggak ada nilai ujian nasional, kalian bisa juga mengupload nilai yang ada pada belakang ijazah kalian. Selanjutnya nilai yang diinput pada SSCISN ini adalah nilai rata-rata ujian nasional atau nilai rata-rata ujian akhir nasional. Jadi silakan kalian pilih salah satu, bukan dari nilai raport. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di samping ini merupakan contoh nilai sekolah. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada nilai UN, kalian bisa memasukkan nilai rata-rata dari nilai sekolah.
Selanjutnya bagi pelamar lulusan tahun 2021 yang belum memiliki ijazah, pelamar bisa menggunakan SKL atau surat keterangan lulus sebagai pengganti ijazah. Kemudian pada SKL memuat daftar nilai sementara atau daftar hasil ujian nasional atau ujian akhir, bukan daftar nilai raport. Nah, untuk yang baru lulus, jadi transkrip nilainya itu kalian bisa memasukkan hasil dari ujian akhir atau daftar nilai sementara. Kemudian untuk transkrip nilai sementara ini ada yang digabungkan dengan SKL, ada yang dipisah. Kalau digabungkan dengan SKL, kalian nanti menguploadnya samakan saja dengan kolom unggahan dokumen ijazah dengan dokumen untuk transkrip nilai ini. Selanjutnya pada akun SSCISN apabila diminta nomor ijazah, pelamar bisa menginput nomor SKL dan tanggal SKL sebagai pengganti nomor ijazah. Dan terakhir ijazah dan transkrip nilai diupload di kolom masing-masing. Selanjutnya ini ada untuk formasi disabilitas. Kemudian di pendaftaran nanti saat kalian mengisi data itu ada mengisi data disabilitas. Nah, jika kalian tidak memiliki disabilitas apapun, kalian isi dengan non-disabilitas. Tetapi bagi pelamar formasi kebutuhan disabilitas wajib mengupload surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan tingkat derajat kedisabilitasan pelamar yang bersangkutan. Kemudian pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas wajib mengunggah video. Jadi nanti ada link video. Nah, link video singkat ini menunjukkan kegiatan kalian sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Nah, pada video tersebut, pelamar harus memperlihatkan kondisi fisik pelamar sebagai media untuk panitia dalam melakukan verifikasi dengan mengetahui jenis dan tingkat derajat kedisabilitasan pelamar secara visual. Nah, video tadi kalian upload di akun YouTube masing-masing. Kemudian kalian ambil linknya dan kalian isi pada link sesuai dengan disabilitas yang kalian miliki. Selanjutnya untuk pelamar dengan formasi putra-putri Papua atau Papua Barat, wajib melampirkan surat keterangan asli dari kelurahan, kepala desa, kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan garis keturunan orang tua, bapak dan ibu asli dari Papua atau Papua Barat. Ini khusus untuk pelamar dari formasi khusus putra-putri Papua atau Papua Barat. Selanjutnya berkaitan dengan kartu keluarga. Nah, kartu keluarga dibutuhkan untuk mendaftar akun SSCSN tahun 2021. Nah, untuk kartu keluarga ini kalian pastikan kartu keluarga ini sudah terdaftar di sistem Dikdukcapil. Dan untuk kartu keluarga ini tidak diupload, cukup kalian gunakan saja untuk proses pendaftaran. Nah, itu tadi beberapa informasi berkaitan dengan kendala ataupun pertanyaan kalian selama ini terkait dari formasi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di sini juga di website CPNS kemenkumham.go.id ini kalian bisa mengunduh surat lamaran, surat pernyataan, dan informasi lainnya. Nah, sekian dulu informasi yang dapat aku sampaikan. Terima kasih dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.